Nah kalau orang belum bisa menguasai itu, belum menguasai usul ini, usul fikih tuh. Nasikh mansuh, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad, mana umum, mana khusus, mana nasikh, mana mansuh. Hah? Iya kan? Belum menguasai, jangan langsung bermuamalah dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian bermuamalah dengan kitabullah dan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak semudah itu. Bahkan di antara para sahabat pun bisa jadi ada yang menempatkan, memahami, kitabullah belum pada tempat, maksudnya melewati proses untuk belajar baru tahu, begitu, ya, sehingga dia memahami satu ayat dan dia menyimpulkan sesuatu, padahal kesimpulan ini salah, misal, bukan nggak tepat, bukan demikian yang Allah maksud. Di antara sahabat demikian. Mereka adalah kaum yang mengalami proses belajar, berarti kan sama. Abu Bakar, Umar, ini orang-orang yang juga mengalami proses belajar. Ada masa-masa belum tahu dan belum menguasainya. Oke? Nggak semudah itu seseorang langsung masuk ke kitabullah atau ke hadis-hadis Rasul SAW. Untuk mencernanya itu nggak sederhana. Ya? Betul, patokan adalah pada kitabullah dan pada hadis-hadis Rasul SAW. Betul gak? Betul, tapi nggak semua orang bisa langsung bermuamalah dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ada usul-usul ilmu dulu yang perlu dikuasai seseorang untuk langsung mengkonsumsi, untuk dia langsung bisa mengkonsumsi Al-Quran dan hadis. Karena kalau nggak ada tools itu, usul-usul ilmu ini merupakan tools, alat-alat. Oke? Yang dengannya dia bisa menempatkan ayat-ayat dan hadis-hadis pada tempatnya masing-masing dan tidak berbenturan, begitu. Kalau orang langsung masuk ke situ tanpa menguasai tools tadi, ilmu-ilmu yang sifatnya menjadi tools tadi, bisa-bisa dia menemukan ayat satu dengan ayat yang lain, kok ternyata kontradiksi. Nah, atau ayat dengan hadis kontradiksi. Sementara kontradiksi haram di dalam agama yang sempurna ini. Kontradiksi ada di dalam agama buatan manusia, wad'i. Ada di dalam agama selain agama Islam, adalah kontradiksi. Adapun di dalam Islam, kontradiksi nggak boleh, haram. Karena kontradiksi adalah ciri ketidaksempurnaan. Sementara agama kita adalah agama yang sangat datang dari yang maha nggak boleh ada kontradiksi. Maka bagi awam, ketika menemukan satu ayat kok berbenturan ya maknanya dengan ayat yang lain. Jangan dia mengambil kesimpulan, carilah dulu ahli ilmu yang menguasai tools itu tadi. Menguasai ilmu-ilmu alat tadi, sehingga dia bisa mengarahkan tiap ayat ke arahnya masing-masing dan tidak berbenturan. Iya gak? Toyib. Bisa nggak seseorang akhirnya, dia bilang misal, dari ayat Al-Quran yang dia konsumsi dan dia langsung baca terjemahannya misal. Riba nggak haram, kenapa? Allah bilang, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Oh berarti kalau nggak berkali-kali lipat? Bener gak ayatnya, ada gak? Ada loh ayatnya itu. Yang satunya bilang, oh enggak haram. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sedikit apapun, sekecil apapun. Akhirnya berbenturan nggak nih zohirnya nih satu ayat dengan ayat yang lain? Si awam bisa nggak langsung memahami bahwasanya ayat yang ini turunnya zaman sekian, udah dihapus hukumnya oleh ayat yang datang berikutnya yang turun di zamannya sekian. Awam bisa nggak langsung ke situ? Jadi ke siapa nanyanya? Ahli? Ya betul. Ada metodologi untuk memahami hal demikian. Ada yang namanya nasikh mansuh. Ada ayat-ayat yang dihapus, hukumnya digantikan dengan hukum yang lebih baik. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislah. Allah sendiri yang berfirman. Ada kasus nasikh mansuh. Nah, kalau orang belum bisa menguasai itu, belum menguasai usul ini, usul fikih nasikh mansuh, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad, mana umum, mana khusus, mana nasikh, mana mansuh. Iya kan? Belum menguasai, jangan
Jangan langsung bermuamalah dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takutnya keliru menyimpulkan. Jadi gimana dong awam lihat syarah para ulama? No. Lihat syarah ahli ilmu. Enggak semuanya bisa langsung masuk ke situ. Bahkan para sahabat pun mengalami proses di mana mereka belum bisa langsung mengarahkan tiap ayat ke arahnya masing-masing. Sehingga akhirnya mereka berbenturan pendapatnya dan masing-masing menggunakan ayat. Tuh, mereka mengalami proses itu. Sahabat mengalami proses belajar semuanya sama. Kayak Hanzalah, ingat gak? Hanzalah kalau lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengerin hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbang keimanannya. Tuh, kayak seolah-olah kita di surga. Buah-buah surga ini dalam jangkauan tangan kita. Begitu. Pas pulang ke rumah, berubahlah kondisi keimanannya. Ketemu bini-bininya, anak-anaknya gitu. Berubahlah kondisi keimanan. Berubah kondisi keimanan ini berarti munafik. Nuh. Dia keluar rumah sambil teriak. Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah udah jadi munafik, Hanzalah udah jadi munafik. Tuh lihat. Karena berubah kondisi keimanan, level keimanan berasa. Kita lagi duduk di kajian, terus nyampe rumah ketemu bini, beda. Sensasi yang dirasakan berbeda. Oke? Itu terjadi kan? Oh, perubahan keimanannya. Berubah keimanannya berarti munafik. Kata Hanzalah radhiyallahu. Ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia cerita. Kita kalau lagi sama Rasul begini, nyampe rumah begini. Kata Abu Bakar, oh iya aneh juga begitu ya. Tuh, level Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal yang mungkin para penuntut ilmu sekarang udah tahu jawabannya. Itu bukan munafik, itu hal yang sifatnya wajar dan manusiawi pada manusia itu. Para penuntut ilmu sekarang tahu mungkin. Mereka mengalami proses masa, bahkan hal demikian belum tahu, belum paham. Baru mereka mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul menjelaskan bagaimana memahami dan memaknainya. Ya, apabila setiap saat dimanapun kalian berada, kondisi keimanan kalian sebagaimana kalian seperti ketika denganku, dimanapun kapanpun kalian berada, lasafahat kal malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum, niscaya para malaikat akan salut padamu di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur. Malaikat kalah kalau gitu. Malaikat imannya selalu tinggi, iya nggak dikasih hawa nafsu. Kita dihiasi pada kita hawa nafsu, tapi iman kita selalu tinggi. Kayak begitu, dimanapun kapanpun, seperti ketika kita lagi sama Rasul, malaikat kalah sama kita kalau. Malaikat salut sama lontar. Gitu. Walakin sa'ah. Tapi satu waktu untuk Tuhanmu ya. Di mana kau merasakan satu waktu ya ini untuk duniamu, kau nikmati apa-apa yang Allah halalkan dan Allah berikan nikmatnya padamu. Wajar. Ada masa para sahabat pun belum tahu, mengalami proses belajar. Ya, demikian mengkonsumsi ayat-ayat dan hadis-hadis. Nggak bisa langsung, seseorang mesti menguasai tools-tools keilmuan dari lughah yang paling dasar, bahasa. Kemudian mustalahul hadis. Ya, dengan itu dia bisa memilih mana hadis yang bisa diambil, mana yang enggak. Setelah penguasaannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oke? Kemudian juga baru usul fikihnya, qawaid fikihnya. Oke? Kemudian dhawabit fikihnya, kemudian maqasid syariah. Ini ilmu-ilmu tools, ilmu-ilmu yang sifatnya tools. Yang dengan itu seseorang baru bisa dia bermuamalah, mengkonsumsi ayat-ayat dan hadis. Tanpa itu ngaco dia kesimpulannya. Dia ngambil satu sisi, dia lupa dan merem dari sisi lain. Entah karena nggak tahu ternyata ada sisi lain, entah karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya ada sisi lain ternyata. Ya, akhirnya berbenturanlah ayat-ayat satu sama lain. Ya, jadi kitabullah la yatadarab. Kitabullah nggak boleh ada kontradiksinya. Wala yata'arad. Ya, nggak boleh bertolak belakang.